Hi everyone, welcome to my channel. Di video pertamaku ini, aku bakal unboxing barang-barang dapur yang aku baru beli di Shopee. Ini nih barang-barangnya, yuk kita buka bareng-bareng. Oke, sekarang aku bakal buka paket yang pertama. Ini paket yang paling gede dari semua yang aku terima, karena isinya itu storage atau keranjang. Storage ini nanti bakal aku pakai buat misah-misahin barang berdasarkan fungsinya. Nah, ini kan aku belinya banyak ya, jadi paketnya gede. Aku ada tips nih buat kalian, kalau kalian beli barang yang besar, coba deh kirimnya pakai JNE tracking. Harganya jauh lebih murah dibanding JNE reguler. Emang sih, kalau pengirimannya jauh, nyampenya juga lebih lama. Jadi kalau butuhnya nggak buru-buru banget, bisa dicoba ya. Tapi, pastiin kalian beli bubble wrap tambahan ya, biar barangnya lebih aman. Oke, toko pertama ini jual macam-macam storage. Modelnya macam-macam, ukurannya juga banyak. Di sini aku beli 3 macam barang, satu besar, satu kecil, dan yang satu lagi sama sih, tapi ada tutupnya. Oke, kita coba dulu buka yang pertama ya. Nah, yang pertama ini ukurannya kecil. Ini sebenarnya 2 macam barang. Keranjangnya sih sebenarnya sama persis. Cuman yang satu itu pakai tutup dan yang satu nggak ada tutupnya. Yang ada tutupnya ini aku cuman beli 2. Kenapa aku beli yang ada tutupnya? Karena nanti rencananya bakal aku tumpuk. Ini contohnya, kalau ada tutupnya atasnya bisa kita tambah satu lagi kan. Nah, tadi udah selesai untuk storage yang pertama, sekarang kita coba buka untuk storage yang kedua yuk. Nah, untuk storage yang kedua ini, modelnya memang ada tutupnya ya. Ukurannya kalau aku nggak salah ingat itu ada beberapa macam. Kebetulan untuk yang ini aku beli yang size M. Untuk warna, aku emang sengaja beli yang warnanya mirip ya, biar rapi dan estetik gitu deh. Terus, menurut aku, dari 2 jenis storage yang aku beli ini, dua-duanya bahannya bagus, tebel dan gak kelihatan murahan gitu. Padahal secara harga sih murah ya. BTW kalau kalian mau beli juga, jangan lupa ukur dulu kabinet atau rak dimana kalian mau naruh storage ini ya. Pastiin banget kalau kabinetnya bakal muat buat nampung ini. Oke, itu dia isi dari paket yang pertama. Sekarang mari kita lanjut ke paket yang kedua. Nah, untuk barang yang kedua ini tuh produknya IKEA. Ini tuh rak sisip gitu. Rencananya mau aku pakai buat nyusun-nyusun gelas. Jadi biar gelasnya bisa kayak ditumpuk, satu di atas, satu di bawah. Ini bentuknya emang belum dirakit ya. Nanti kita tinggal rakit. Ada bautnya juga. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini. Rak sisip ini tuh ada 2 ukuran, ada yang gede dan ada yang kecil. Yang aku beli ini, yang ukuran besar ya. Kemarin aku udah ukur kabinet aku, kayaknya lebih pas kalau aku pakai yang gede ini. Jadi nanti kalian juga kalau misalnya mau beli, jangan lupa ukur dulu kabinetnya. Pasnya itu pakai yang gede atau pakai yang kecil ya. Oke, ini paket yang kedua, isinya cuma satu ini aja. Oke, sekarang lanjut ke paket yang ketiga ya. Untuk paket ini juga lumayan gede nih. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira isinya apa ya? Tara, jadi paket yang ketiga ini aku beli toples. Rencananya toples-toples ini mau aku pakai buat naruh tepung. Terus bumbu-bumbu lainnya, apa yang bubuk-bubuk gitu deh. Aku beli 3 ukuran. Ini yang paling kecil 600 ml, yang sedang 800 ml, dan yang besar 1000 ml. Sebenarnya ada ukuran yang lebih gede, 1400 ml, tapi aku nggak beli karena kemungkinan nggak muat di rak aku. Terus toples ini juga nggak mahal, harganya cuma sekitar 5 ribuan aja. Tapi plastiknya tuh bagus, tebel, bukan yang tipis jelek meletot-meletot gitu. Terus tutupnya juga bisa rapet. Oke, paket ketiga selesai. And next, paket keempat. Paket keempat ini isinya toples juga. Kalau toples yang ini nanti rencananya mau aku pakai buat simpan makanan di kulkas, bisa ditaruh di freezer juga. Aku sebenarnya udah pernah beli ini. Aku beli lagi karena aku suka sama toples ini. Sekarang kan lagi banyak ya toples yang udah satu set gitu. Aku kurang suka karena ukurannya nggak bisa milih. Kalau toples ini kita bisa milih yang ukurannya kita butuhin. Harganya juga masih murah kok. Oke, ini ada beberapa ukuran ya. Yang pertama ini 1700 ml. Tutupnya oke juga, pas dan rapet. Terus kalau yang ini ukuran 900 ml. Nah, jadi buat di freezer aku, kalau yang 900 ml ini pas banget kalau aku tumpuk 4 gitu. Jadi freezernya bisa muat banyak dan lebih efisien gitu deh.
Terus kalau yang kecil ini ukuran 250 ml, aku beli yang ini fungsinya buat misah-misahin bahan makanan per sekali masak. Jadi misal aku beli ayam atau daging sapi, aku simpennya itu pisah-pisahin per porsi sekali masak. Kalau disimpan seperti ini, nanti yang harus kita tahu atau cairin buat dimasak, ya cukup yang mau kita masak saat itu. Karena nggak bagus juga ya kalau gelondongan banyak kita cairin, ambil dikit, terus terbekuin lagi. Nah, kalau yang besar ini, biasanya aku pakai buat simpan french fries atau mantau. Jadi, kalian nanti belinya bisa sesuai dengan ukuran yang dibutuhin ya. Oh iya, yang ini ukurannya 1600 ml. Sip, selesai buka paket yang keempat. Next, paket kelima. Paket ini isinya tempat sabun, tapi mau aku pakai buat tempat spons cuci piring. Kalian pasti tahu kan kalau spons lagi nggak dipakai itu harus dikeringin biar nggak ada bakteri. Nah, yang ini nanti modelnya ditempel. Ini perekatnya dibuka, terus ditempel aja ke tembok. Nanti sponsnya bisa ditaruh di sini. Nah, buat yang ini, nanti kalian bisa atur masangnya mau ke samping atau ke depan kayak gini. Nanti yang sini mau aku pakai buat gantungin sikat. Yang satu buat sikat sedotan, tahu ya sikat kecil yang buat sedotan besi. Nah, kalau yang sini buat naruh sikat botol. Kalau aku rasa sih ini bakal kuat ya, karena bebannya juga nggak berat. Spons kalau basah emang agak berat sih, tapi nggak berat banget jadi masih kuat. Ini bahannya juga bagus plastiknya. Oke, itu dia paket yang kelima. Oke, kita lanjut ke paket keenam. Yang ini aku beli botol pam. Ini aku beli ukuran 500 ml, aku beli 2. Rencananya ini mau aku taruh di sink di dapur. Ini yang satu mau aku isi sabun cuci piring, satunya lagi buat sabun cuci tangan. Ini bahannya bagus juga ya, tebel. Coba sekarang kita coba pasang dulu pamnya cocok atau enggak. Sip, ini pas ya, pamnya juga bagus dan ada kuncian buat pamnya juga. Oke, ini dia isi paket ke-6. Paket berikutnya, ini sama kayak yang barusan botol pam juga. Cuma aku beli di tempat yang berbeda karena di tempat sebelumnya nggak ada yang ukuran 1000 ml atau 1 liter. Ini sebenarnya aku beli bukan buat di dapur sih, tapi buat di kamar mandi. Mau aku pakai buat naruh sabun dan sampo. Kenapa aku beli 4? Karena kebetulan sampo dan sabun aku dan suami itu beda. Hehe. Ini botolnya bagus juga ya, kuat juga. Model pamnya agak sedikit beda sama yang tadi, tapi tetap sama-sama bagus. Nah, lanjut lagi ya ke paket yang berikutnya. Ini aku beli nampan kecil gitu. Mungkin kalian pernah lihat ini ya. Ini biasanya dipakai buat nampan bil gitu. Tapi kalau di rumah bisa kita pakai buat naruh-naruh barang kecil. Atau bisa juga buat alas minuman di meja kerja atau di meja mana aja. Jadi mejanya nggak cepet rusak. BTW ini sebenarnya melamin ya. Tapi motifnya memang motif kayu gitu. Terlihat mewah dan bagus, tapi aman kalau kena air. Nggak luntur motif kayunya karena bukan kayu beneran. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke paket berikutnya. Di paket yang ini, aku beli storage lagi. Tapi ini storage kecil ya, bukan yang besar kayak yang tadi. Ini ada 2 ukuran yang berbeda ya. Ada yang panjang dan ada yang lebih pendek. Storage ini bisa dimanfaatkan buat rapihin laci. Misalnya buat misahin sendok, garpu, pisau, atau bisa juga buat misahin barang-barang kecil lainnya. Salah satunya ini nanti mau aku pakai buat naruh minuman saset juga. Sebenarnya ini biasanya dipakai buat orang jualan, buat misahin kancing atau baut gitu. Tapi kalau harganya murah dan bisa kita adaptasi pemakaiannya, kenapa enggak kan? Finally, sampai juga ke paket yang terakhir. Jadi paket yang terakhir ini isinya label buat nandain toples-toples atau storage-storage-nya, jadi lebih gampang dicari. Ini aku baru pertama kali beli, jadi aku sekalian belinya banyak. Ini tuh harganya 1000 aja, tapi tiap kita pesan satu itu dapatnya 2 jenis ukuran. Jadi ada yang kecil, ada yang gede. So kalau kalian punya 2 storage yang fungsinya sama, kalian bisa tempelin satu gede, satu kecil. Atau bisa juga kalian tempel 2 di satu storage di samping sama di depan. Jadi kalau pengaturan lemarinya berubah, awalnya portrait bisa jadi landscape gitu deh. Buat lebih jelasnya, ini ya detail labelnya. Jadi lebih kelihatan jelas ya ukurannya. Ini yang besar dan ini yang kecil. Segini ya perbandingannya.
Oke everyone, jadi itu ya Shopee haul perlengkapan dapur aku yang pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. See you!